Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Egidius Etirenda, biasa dipanggil Egi. NRP saya 21713142, jurusan Administrasi Publik S1. Jadi, sesuai dengan judul dan sumber materi yang diberikan kepada Bapak dosen, hari ini kita berada di dalam pembahasan hasil dan pembahasan atau yang dimaksud dengan inovasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik. Paradigma administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip neopublik atau service dalam kurung NPS merupakan representasi inovasi kebijakan prinsip-prinsip NPS tersebut, yaitu A. Menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan. B. Pentingnya publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. C. Nilai pada pelayan publik dan komitmen warga negara membuat kontribusi. D. Berpikir strategis, bertindak demokratis. E. Akuntabilitas tidaklah sederhana. F. Mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama. G. Menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktivitas. Nah, poin yang berikut, administrasi publik mensyaratkan inovasi kebijakan melalui terciptanya pengetahuan-pengetahuan baru dalam bentuk inovasi pelayanan terhadap kepentingan publik. Disinilah titik tekan pentingnya kemampuan inovator dalam menerapkan kemampuan administrator dan skill berbasis teknikal. Dalam perspektif administrasi publik, inovasi kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, akan tetapi juga terletak pada kemampuan inovator dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah inovasi kebijakan. Itu tadi A ya teman-teman. Yang sekarang kita masuk pada B. Kriteria inovasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik. Poinnya adalah inovasi kebijakan berdasarkan proses penerapan inovasi yang dilakukan berdasarkan proses meliputi peningkatan kualitas kerja dari berbagai stakeholder yang dilakukan secara efisien dan efektif. Mekanisme kerja organisasi publik yang cenderung lambat, berbelit-belit, dan rumit dirubah ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat, dan produktif. Tujuan dari inovasi proses adalah masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Menurut kajian dari Lembaga Administrasi Negara atau dalam kurung 2016, terdapat dua jenis inovasi proses kerja. Pertama, inovasi secara internal yang menyasar proses kerja yang dilakukan di antara pegawai dalam lingkup intern suatu organisasi. Kedua, inovasi secara eksternal yang dilakukan oleh unit kerja yang berhubungan secara langsung dengan pihak luar atau pelanggan dan pemangku kepentingan dalam rangka menjalankan proses kerja rutin atau memberikan pelayan publik. Ruang lingkup dari inovasi proses meliputi standar operasional, prosedur atau SOP, tata laksana, sistem dan prosedur, kriteria penentuan. 1. Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin. 2. Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif. 3. Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau
tumpang tindih tahapan menjadi hilang. Nomor 4, bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan yang dapat diukur melalui indeks atau kepuasan masyarakat dalam kurung IKM. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin yang saya bisa presentasikan hari ini teman-teman seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan juga sikap, ya saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya.